Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan hari ini kami masih melanjutkan pembahasan ajaran dari Pendeta Stephen Tong berkenaan dengan keselamatan Konghucu. Kami mohon Tuhan sekali lagi supaya Engkau hadir dan pemimpin mengarahkan, memberkati acara firman, baik penyampaiannya maupun penerimaannya. Tolong hamba sudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan dan kata-kata dan apapun yang dia butuhkan, supaya firman dan Injilmu bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi dengan kuasa Roh-Mu supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi, kesegaran, terang, sehingga semua bisa mendengar dan mengerti. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, tolong mereka untuk percaya, dan yang sudah percaya, tumbuhkan dan dewasakan. Kami sadar setan pasti akan bekerja, dan kami mohon Kau kuatkan semua kami melalui godaan dan serangan setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 48. Dan kita membahas 3 kali sampai minggu depan, 2 minggu yang akan datang, karena minggu depan saya ada khotbah ya. Itu menanggapi ajaran dari Pendeta Stephen Tong yang akan kita lihat cuplikannya di sini. Nanti kita cari kalau di surga ada. Orang agung seperti Konghucu, apa dia diselamatkan atau tidak? Kalau diselamatkan, tak pernah dengar Injil. Kalau diselamatkan, kok tak pernah dengar Injil, bagaimana diselamatkan? Kalau tak diselamatkan, kasihan ya orang hidup baik kok. Pokoknya serahkan sama Tuhan. Tuhan tak mungkin salah semua. Tuhan tak mungkin salah. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri tak jadi Tuhan semua. Kalau Tuhan bisa salah, dia sungkan sendiri jadi Tuhan. Jadi kita serahkan sama Tuhan aja. Apakah ada anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti ini? Kita tidak tahu tentang kita. Tapi Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bicara. Tuhan itu tidak salah. Pokoknya kita menyerahkan kepada Tuhan saja. Itu iman kita. Ada pertanyaan lain lagi? Sudah ngomong aja. Itu orang selalu atur sini tak bebas. Kalah sama orang-orang yang hanya menerima wahyu umum dan reaksinya menjadi filsafat. Sekali lagi ya, apa yang ditulis oleh Konghucu bukan wahyu umum. Itu hanya response of man toward God's general revelation. Maka jika terjadi terbentur antara filsafat Konghucu dan Alkitab, itu tidak heran, karena itu bukan wahyu. Itu cuma respons, reaksi manusia terhadap wahyu. Bisa bedakan itu ya. Ini tangkapnya mesti tangkap jelas. Dan saya percaya kalimat ini di dalam buku-buku Kristen untuk menangkapi semua filsafat daripada timur dan barat tidak jelas dikasih tahu. Maka saya harus mentuturkan kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca dan kita menemukan, saya percaya kalimat-kalimat Konghucu bukan hanya ini. Karena Konghucu sendiri menjalankan itu sebab dia dihormati begitu lama, begitu sungguh oleh begitu banyak orang. Konghucu sendiri menjalankan, dia sungguh-sungguh jujur. Dan ini keagungan dia. Saya sih harap kalau besok di surga ketemu Konghucu ya. Tapi itu Tuhan yang tetapkan, bahkan saya tetapkan. Mungkin tidak, saya tidak tahu. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu wahyu kepada dia, cuma tidak ditulis dalam Alkitab, maka saya tidak berani katakan. Nah, saya mengharapkan orang seperti ini diterima oleh Tuhan. Di dalam kalimat Alkitab ada satu tempat yang ada orang mengatakan, nah,
Ini membuktikan orang seperti Konghucu tidak diselamatkan. Di mana ayatnya? Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Setelah selesai, Petrus berada di rumahnya siapa? Cornelius. Dia mengatakan satu kalimat, ternyata semua orang yang baik di dunia diterima oleh Tuhan. Nah, kalimat itu. Tapi itu tidak berarti sudah diselamatkan. Karena justru orang seperti itu masih perlu Petrus datang untuk memberitakan firman tentang Yesus Kristus. Barulah Cornelius itu menjadi orang yang diselamatkan. Tapi sebelumnya kebajikan mereka diterima. Itu. Oke? Sekarang kita melihat yang disebut Jinzi itu di dalam buku Konghucu itu cukup banyak. Jadi intinya tentang keselamatan Konghucu itu, sekalipun Pak Tong tidak mengatakan Konghucu masuk surga, tapi juga dia tidak mengatakan masuk neraka ya. Jadi kalau tidak selamat, kasihan orang begitu baik kok tidak selamat. Tapi kalau selamat, tidak pernah diinjili gimana selamat? Karena Konghucu itu hidup 500-an tahun sebelum Kristus, tidak pasti tidak pernah mendengar Injil kan. Jadi dia tidak mengatakan masuk surga ataupun masuk neraka, tapi dia berharap Konghucu itu diselamatkan dan masuk surga. Dan itu menurut saya sudah cukup parah ya, cukup buruk. Karena kalau Konghucu bisa selamat, maka pasti dia diselamatkan karena perbuatan baik. Dan Kristen menentang sekali ajaran keselamatan karena perbuatan baik. Kalau orang bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya, maka Kristus bukan satu-satunya jalan. Orang beragama lain apapun juga bisa berbuat baik dan selamat, kalau memang perbuatan baik bisa menyelamatkan. Tapi jelas kitab suci tidak mengajarkan demikian. Kitab suci menekankan Yesus sebagai satu-satunya jalan, dan hanya kalau kita percaya pada Dia, maka kita bisa diselamatkan. Ya, jadi ajaran ini sebetulnya bisa dikategorikan sebagai ajaran sesat. Nah, tapi dia memberikan dukungan. Memang yang dikutip oleh dia itu omongan orang ya. Jadi orang menggunakan Kisah Rasul 10 menunjukkan bahwa Cornelius itu diselamatkan karena perbuatan baik. Cuma Pak Tongnya sendiri tidak menerima itu. Ya, jadi menurut dia pada saat itu si Cornelius itu belum selamat. Karena Petrus masih harus memberitakan Injil, baru dia diselamatkan. Tapi pada kondisi belum selamat, perbuatan baik atau yang disebut kebajikannya itu sudah diterima oleh Tuhan. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam ya sedang dan akan kita bahas ya mulai 2 minggu yang lalu, terus minggu ini. Kalau pada 2 minggu yang lalu kita membahas Cornelius dengan agama Yahudi, maka saya memberikan konklusi bahwa Cornelius itu adalah seorang proselit, separuh proselit ya. Orang yang memeluk agama Yahudi tapi tidak full, separuh proselit. Dan itu memungkinkan dia beriman. Lalu pada pelajaran yang lalu, minggu lalu, saya membahas Cornelius dan iman. Saya berkesimpulan Cornelius sudah beriman sebelum dia diinjili oleh Petrus. Cuma dengan iman yang bagaimana, itu nanti perlu dipikirkan lebih lanjut ya. Nah, pada hari ini saya melanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, Cornelius dan Injil. Teksnya saya taruh di sini. Saya kira sudah kita baca berulang-ulang. Saya cuma akan baca di sini mulai ayat 36 ya. Itu penginjilan yang dilakukan oleh Petrus ya, yang warna merah ini ya. Jadi ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu pada kami,
yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah jadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi ayat 36 sampai 43, Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius dan orang-orang yang ada di rumahnya. Dan setelah ayat 43, lalu ada ayat 44 di mana Roh Kudusnya turun dan orang-orang itu berbicara dalam bahasa roh, dan itu menjadi alasan bagi Petrus untuk membaptiskan mereka. Jadi saudara, yang akan saya soroti pada hari ini adalah Kornelius dan Injil. Kalau pada minggu yang lalu saya katakan Kornelius sudah beriman, mungkin saudara akan bertanya langsung ya, kalau sudah beriman, lah ya buat apa diinjili? Orang diinjil itu kan supaya beriman. Tapi kalau dia sudah beriman, untuk apa Petrus datang untuk menginjil dia? Karena itu sekarang perlu kita soroti ya, Kornelius dan Injil di dalam pembahasan hari ini. Tadi saya tunjukkan ya, ayat 36 sampai 43, Petrus memberitakan Injil kepada Kornelius dan semua orang yang ada di rumahnya bersama dia, baik itu keluarga maupun sahabat-sahabatnya. Nah, hal yang pertama yang ingin saya soroti saudara, apakah karena Kornelius itu baik? Kita sudah tahu kebaikannya, sudah kita bahas pada kali yang pertama ya, memberi banyak sedekah, berdoa, dia salah, dia takut akan Allah dan sebagainya. Apakah karena dia baik maka dia lalu dianggap layak sehingga dia lalu diberi Injil? Calvin membahas persoalan ini. Kalau dilihat dari kutipan bagian awal ini, kelihatannya Calvin menjawab pertanyaan ini dengan ya, tapi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Saya akan bacakan ya kata-kata Calvin. Doa-doa dan sedekah-sedekahmu, sang malaikat memberikan ini sebagai alasan mengapa Allah bersedia untuk menunjukkan kepada Kornelius terang dari Injil, karena ia telah mendengar doa-doanya dan menerima sedekah-sedekahnya. Dari mana kita mendapatkan bahwa kebaikan dan perbuatan baik bukan hanya memperkenan Allah, tetapi bahwa mereka juga dihiasi dengan pahala yang sangat bagus ini, bahwa ia menumpuk pada kita dan memperkaya kita dengan karunia-karunia yang lebih besar, karena mereka sesuai dengan karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Matius 13 ayat 12. Karena Allah dengan cara ini meninggikan miliknya dengan serangkaian karunia-karunianya, seakan-akan dengan langkah yang pasti sampai ia membawa mereka ke puncak. Dari yang saya tekankan bagian awalnya ya, sang malaikat memberikan ini sebagai alasan mengapa Allah bersedia menunjukkan padanya terang dari Injil. Jadi kelihatannya kalau dilihat dari kata-kata Calvin ini, perbuatan baik Kornelius itu yang menyebabkan Allah menganggap, oh orang ini layak, sekarang tak kasih Injil. Kalau seperti itu memang benar. Bagaimana kalau orangnya tidak baik belas? Tidak baik belas, gak layak dapat Injil. Seorang saudara. Lalu berarti yang bisa dapat Injil cuma orang yang baik. Ini bolak-balik lagi akhirnya pergi ke keselamatan karena perbuatan baik lagi. Saudara, biarpun kelihatannya di dalam kutipan ini Calvin menganggap seperti itu, tetapi sebetulnya sama sekali tidak demikian. Saya akan berikan kutipan yang sangat panjang dari Calvin lagi di bawah ini, yang jelas menunjukkan dia tidak memaksudkan semacam demikian. Dia mengatakan demikian. Tetapi para pengikut Paus, maksudnya orang Katolik ya, menyalahgunakan tempat ini dengan dua cara. Biarpun dia ngomong dua, tapi yang dua ini kalau saudara nanti lihat rasanya tidak terlalu berbeda, tidak usah terlalu banyak dipersoalkan bedanya. Ya, dua cara. Karena Allah menghormati doa-doa dan sedekah-sedekah dari Kornelius, sehingga ia memberinya iman dari Injil. Mereka membengkokkan itu pada persiapan-persiapan yang mereka temukan. Mereka ini orang Katolik ya. Seakan-akan seorang manusia mendapatkan iman oleh kerajinannya dan kekuatannya sendiri, dan mengantisipasi atau mendahului kasih karunia Allah oleh jasa pekerjaan atau perbuatan baik. Yang kedua, mereka mendapatkan secara umum bahwa pekerjaan atau perbuatan baik berjasa sedemikian rupa
sehingga kasih karunia Allah ditingkatkan dalam diri setiap manusia seperti yang layak ia dapatkan. Ya, jadi ini dua hal yang dia anggap salah ya. Karena ini komentarnya dia. Dalam yang pertama, mereka itu Katolik ya, ditipu secara terlalu kekanak-kanakan. Pada waktu mereka membayangkan atau menganggap bahwa pekerjaan atau perbuatan baik dari Cornelius diterima oleh Allah sebelum ia diterangi oleh iman. Sudah kata-kata diperhatikan ya. Calvin sama sekali tidak bisa menerima ya. Kalau perbuatan baik Cornelius sudah diterima oleh Allah, memperkenan Allah sebelum Corneliusnya beriman, itu Calvin sama sekali tidak bisa terima. Ya, perhatikan yang saya garis bawah itu. Sekarang kita lanjutkan pembacaannya. Dan kita tidak perlu jauh-jauh mencari suatu bukti untuk membantah ketidaktahuan atau kebodohan mereka, karena ia tidak bisa mendapatkan apa-apa oleh doa kecuali iman berjalan dulu. Jadi ia itu Cornelius ya, tidak bisa doanya dijawab saudara, kecuali imannya jalan dulu. Doa tidak ada iman, tidak bakal didengar. Ya, jadi pasti ada iman, baru berdoa, baru doanya dijawab oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat yang mengutip kata-kata Agustin pada bagian belakangnya. Saya teruskan pembacaannya. Yang merupakan satu-satunya hal yang membuka pintu gerbang bagi kita untuk berdoa. Ya, jadi iman itu satu-satunya hal yang membuka pintu gerbang untuk berdoa. Selanjutnya, rasa takut akan Allah dan kesalehan dengan jelas membuktikan bahwa ia atau Cornelius telah dilahirbarukan oleh Roh. Karena Yeskiel memberikan pujian ini kepada Allah saja, bahwa ia membentuk hati manusia untuk takut kepadanya. Yeskiel 32 ayat 40. Dan Yesaya berkata bahwa roh dari rasa takut akan Allah tinggal dalam Kristus. Yesaya 11 ayat 2. Supaya kita tahu bahwa ia tidak bisa ditemukan dimanapun kecuali dalam anggota-anggotanya. Karena itu merupakan suatu kebodohan yang sangat besar untuk membayangkan atau menganggap bahwa seseorang dalam diri Cornelius yang mempunyai alam sebagai pembimbingnya bisa mendapatkan hidup kekal atau berusaha untuk datang ke sana. Perhatikan kata-kata ini lagi ya, yang saya garis bawah ya. Sangat tolol katanya ya, bahkan ketololan yang sangat besar. Kalau orang menganggap bahwa Cornelius dengan cuma alam sebagai pembimbing bisa mendapatkan hidup kekal atau berusaha datang ke sana, ya itu sangat tolol ya. Jadi kalau Konghucu itu kan tidak punya firman ya, dia pasti cuma punya alam dan hati nurani. Kalau itu bisa membawa dia pada hidup kekal, saya kira sama ya, itu ketololan yang sangat besar menurut Calvin ya. Saya lanjutkan pembacaannya. Karena itu mereka berargumentasi dengan tolol bahwa kita bisa mengantisipasi atau mendahului kasih karunia Allah dengan jasa pekerjaan atau perbuatan baik. Nah, perhatikan kalimat ini ya. Ini jelas menentang kata-kata tadi kalau ditafsirkan bahwa Calvin menganggap dia berbuat baik karena itu layak terima Injil. Tidak bisa. Dengan kalimat ini jelas kelihatan yang tadi bukan itu sama sekali yang dia maksudkan. Saya sambung. Selanjutnya, jika pekerjaan atau perbuatan baik dipandang dengan atau oleh iman, itu adalah dari belas kasihan dan bukan dari jasa, bahwa Allah menyetujui atau mengakui mereka. Karena iman tidak menemukan hal apapun yang layak di dalam diri kita dengan mana kita bisa memperkenan Allah. Itu meminjam dari Kristus apa yang tidak kita miliki. Perhatikan kalimat ini ya. Iman itu ya tidak menemukan apapun dalam diri kita, membuat kita itu layak di hadapan Allah, bisa memperkenan Allah. Tidak ada belas. Perbuatan baik kita sama sekali tidak ada. Kalau bisa layak, itu minjem dari Kristus. Imannya minjem dari Kristus, apa yang tidak kita miliki. Jadi karena itu sudah tidak ada kemungkinan orang tidak beriman itu bisa memperkenan Allah. Itu sama sekali tidak ada kemungkinan. Sekarang saya teruskan pembacaannya. Tapi di sini bisa ditanyakan suatu pertanyaan. Apakah iman membutuhkan pengetahuan tentang Kristus? Atau iman cukup puas hanya dengan keyakinan akan belas kasihan Allah? Karena Cornelius kelihatannya sama sekali tidak tahu apapun mengenai Kristus. Ingat, kelihatannya. Nanti dia akan bantah kata-kata ini ya. Kelihatannya Cornelius sama sekali tidak tahu apapun mengenai Kristus. Tetapi bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang sehat bahwa iman tidak bisa
dipisahkan dari Kristus. Karena jika kita hanya berpegang pada keagungan atau kekuasaan Allah, kita lebih dibingungkan oleh kemuliaannya daripada merasakan kebaikannya. Karena itu Kristus harus datang di antaranya, supaya pikiran manusia bisa mengerti bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Lebih lagi, melihat bahwa Ia atau Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6, kemanapun engkau pergi tanpa Dia, tanpa Yesus, engkau akan dilingkupi pada setiap sisi dalam kesalahan, dan kematian akan menemui engkau pada setiap sisi. Jadi kalau tidak ada Yesusnya, tidak ada imannya, di setiap sisi kita itu dilingkupi dengan kesalahan. Bagaimana memperkenan Allah? Tidak ada kemungkinan. Ya, kita bisa dengan mudah menjawab berkenaan dengan Cornelius. Semua karunia-karunia rohani ditawarkan kepada kita dalam Kristus. Dan khususnya, dari mana datangnya kelahiran baru, kecuali karena kita dicangkokkan ke dalam kematian Kristus dan manusia lama kita disalibkan. Roma 6 ayat 5 dan 6. Dan jika Cornelius dibuat menjadi pengambil bagian dalam roh Kristus, tidak ada alasan mengapa kita harus berpikir bahwa ia sama sekali tidak mempunyai iman. Juga ia tidak akan begitu memeluk atau mempercayai penyembahan dari Allah yang benar, dalam kurung yang disembah hanya oleh orang-orang Yahudi saja, tetapi bahwa ia juga telah mendengar sesuatu tentang pengantara yang dijanjikan, sekalipun pengetahuan tentang dia kabur dan kusut, tetapi tetap ada sedikit pengetahuan tentang dia. Siapapun pada saat itu datang ke Yudea akan terpaksa untuk mendengar sedikit tentang Mesias. Ya, di sana ada popularitas tentang dia tersebar melalui negara-negara yang jauh. Karena itu Cornelius harus dimasukkan dalam daftar dari bapak-bapak kuno yang mengharapkan keselamatan dari penebus sebelum ia dinyatakan. Ia itu mestinya berurusan, ya. Jadi sebelum penebus itu dinyatakan, ya. Saudara, bagian terakhir ya, perhatikan ya, yang saya garis bawah itu ya. Cornelius harus dimasukkan dalam daftar dari bapak-bapak kuno yang mengharapkan keselamatan dari penebus sebelum ia dinyatakan. Saudara, yang dia maksud dengan bapak-bapak kuno ini ya, tidak bisa tidak, itu adalah orang-orang percaya zaman perjanjian lama. Ya, jadi mencakup seperti Habil yang tempoh hari pernah kita bahas, juga Abraham, Musa, Daud, dan sebagainya. Itu semua bapak-bapak kuno. Mereka itu orang yang beriman kepada Kristus atau Mesias, tapi sebelum Mesiasnya dinyatakan. Jadi mereka jangan pikir orang-orang zaman perjanjian lama cuma beriman kepada Allah. Tidak ada, saudara. Jangan anggap juga lebih buruk lagi, orang zaman perjanjian lama diselamatkan karena perbuatan baik. Tidak ada. Sejak Adam jatuh dalam dosa, tidak pernah ada orang diselamatkan karena perbuatan baik. Sejak Adam jatuh dalam dosa, semua orang harus selamat karena iman. Dan bukan cuma iman kepada Allah, kepada Tuhan, tidak. Harus iman kepada Kristus. Jadi sebetulnya iman BL, iman PB itu tidak beda. Harus beriman kepada Kristus. Cuma kalau dalam BL kepada Kristus yang akan datang, kalau dalam PB zaman kita sekarang kepada Kristus yang sudah datang. Tentu pengetahuan akan lebih jelas karena semua sudah terjadi. Dia sudah mati, bangkit, dan sebagainya. Kita bisa beriman dengan lebih jelas, percaya dengan lebih detail, dan tahu juga lebih jelas dan lebih detail. Ya, tapi saudara, bapak-bapak kuno atau orang-orang percaya zaman BL, tetap mereka diselamatkan karena percaya pada Kristus yang akan datang. Kristusnya belum dinyatakan, belum datang ke dunia, tapi mereka sudah percaya karena ada nubuat, ada tipe-tipe, bayangan-bayangan, dan sebagainya. Nah, saudara, Calvin berkata Cornelius harus digolongkan dalam kelompok bapak-bapak kuno ini. Berarti menurut Calvin, Cornelius termasuk orang yang percaya kepada Kristus. Cuma dia percayanya iman zaman BL, percaya pada Kristus yang akan datang. Padahal pada saat itu Cornelius ini hidup, Kristusnya sudah datang. Dia sudah menderita, mati, bangkit, naik ke surga, dan sebagainya. Jadi dia ketelatan sepur, saudara. Seandainya dia hidup dalam zaman perjanjian lama, aman, tidak jadi masalah, sudah tidak butuh diinjili lagi. Tapi dia sudah melewati zaman perjanjian baru,
cuma sebetulnya masih bisa dianggap zaman apa ya? Zaman perantara atau zaman transisi, di masa transisi. Karena apa? Biarpun sudah masuk zaman PB, kitab suci PB-nya belum ada. Jadi mendengarnya cuma hanya dari pemberitaan mulut ke mulut. Karena kitab suci PB itu belum ada. Ya, jadi itu pandangan Calvin tentang Cornelius. Lalu untuk saudara, tadi dia mengatakan Yeskiel ya di atas. Tolong kutipannya ditunjukkan bagian atasnya ya. Yang ada Yeskiel ya. Dan Yeskiel 32:40 saya cek ini ngawur saudara. Dan saya pikir karena ini saya ambil dari CD, mungkin CD-nya salah ketik, tapi saya lihat dalam bukunya juga bilang Yeskiel. Tidak mungkin Yeskiel, karena Yeskiel 32:40 itu tidak ada. Yeskiel 32 itu berakhir sampai ayat 32. Jadi dia mendapatkan Yeskiel 32:40 dari mana? Saya cari-cari, akhirnya saya pastikan Yeskiel itu dia salah ingat atau bagaimana, atau bukunya salah cetak, saya tidak tahu. Yang pasti mestinya bukan Yeskiel tapi Yeremia. Yeremia 32 ayat 40 itu persis ayatnya yang dimaksudkan oleh dia, ya, yang bunyinya seperti ini. Aku akan mengikat perjanjian gagal dengan mereka, dan aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik pada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Jadi saudara, kalau bisa takut pada Allah, itu Allah yang taruh rasa takut itu. Tidak bisa kalau dia itu belum dilahirkan. Sudah ada pekerjaan Allah sangat jelas, baru dia bisa takut. Kalau tidak, dari diri Cornelius sendiri tahu kau bisa takut pada Allah, itu omong kosong, tidak mungkin. Juga Yesaya 11 ayat 2, ini ayat tentang Kristus ya. Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu Yesus. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Karena itu saudara, karena roh ini dikatakan ada pada diri Kristus, maka tidak mungkin roh itu ada dalam diri seseorang yang bukan anggota tubuh Kristus. Itu kata-kata Calvin tadi. Karena saudara, kalau Cornelius bisa takut pada Tuhan, mesti ada Roh Kudus itu, dan mesti dia adalah anggota dari tubuh Kristus. Kan sudah bandingkan dengan dua ayat ini lagi ya. Mazmur 36 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ingat ya, yang dalam kitab suci dimaksud orang fasik itu tidak harus orang yang luar biasa bejat hidupnya. Seadanya orang berdosa yang belum percaya, dia adalah orang fasik. Dan orang fasik katanya apa? Rasa takut tidak ada ya, rasa takut pada Allah tidak ada pada orang seperti itu. Kan itu kalau dikatakan Cornelius belum percaya tapi bisa punya takut kepada Allah, itu tidak mungkin. Tidak akan bisa semacam demikian ya. Roma 3 ayat 18. Kalau sudah baca seluruh Roma 3 kelihatan ayat ini berlaku umum untuk semua orang yang belum percaya kepada Kristus. Roma 3:18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, saya lihat konkordansi sabda di dalam komputer ya. Takut akan Allah, cari sendiri kalau saudara punya ya. Takut akan Allah, ketik. Lalu keluar seadanya ayat dalam Alkitab, takut akan Allah. Baca sendiri satu persatu, tidak tahu berapa puluh atau banyak sekali ayat ya. Saya akan melihat bahwa memang takut akan Allah, saya lihat itu cuma bisa ada dalam diri orang percaya. Tidak mungkin orang tidak percaya bisa takut akan Allah di dalam arti seperti ini. Ya, takut itu bisa, takut yang gemeteran itu bisa, tapi itu bukan itu yang dimaksudkan ya. Kalau takut pada Allah yang semacam ini tidak memungkinkan sampai bisa ada dalam diri orang yang belum percaya. Lalu tadi saudara, Calvin juga mengatakan kalau dia Cornelius itu bisa berdoa, itu pasti dia punya iman. Imannya berjalan dulu. Kalau tidak bakal berdoa. Saya dia mengutip kata-kata dari Agustinus ya. Ini kutipan dari Calvin. Calvinnya ambil dari Agustinus. Dia berkata demikian. Agustinus menegaskan dengan jelas bahwa Cornelius tidak bisa berdoa kecuali ia mempunyai iman. Berdoa yang sungguh-sungguh
sampai betul-betul mencapai Allah, itu tidak mungkin bisa ada dalam diri siapapun kecuali dia memang adalah orang beriman. Saudara mungkin bertanya lah, orang yang beragama lain kok bisa berdoa? Siapa yang bilang doanya sungguh-sungguh? Dan siapa yang bilang doanya mencapai Allah? Mereka kelihatan sungguh-sungguh. Oh, kelihatan, saudara. Kelihatannya sungguh-sungguh. Apakah memang sungguh-sungguh? Itu tanya besar. Dan apakah mencapai Allah? Itu tidak mungkin. Karena saudara, tanpa Kristus sebagai pengantara, tidak ada siapapun mencapai Allah. Baik orangnya dalam urusan keselamatan maupun doanya tidak bisa mencapai Allah. Ya, kalau tidak, apa gunanya Yesus jadi satu-satunya pengantara menurut 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Ya, jadi saudara, Kornelius sudah percaya, dan itu menyebabkan munculnya pekerjaan atau perbuatan baik, dan semuanya itulah yang memperkenan Allah. Dan lalu Allah menambahkan Injil kepada dia. Jadi saudara, bukan hanya karena perbuatan baik lalu Allah anggap layak lalu dikasih Injil. Tidak. Dia beriman, lalu muncul perbuatan baik, semuanya memperkenan Allah, lalu Allah tambahkan Injil kepada dia. Ya, jadi ini maksud dari kata-kata Calvin yang di atas tadi. Bukan dia berbicara bertentangan satu dengan yang lain, tidak. Tapi harus diartikan semacam demikian. Ini hal yang pertama ya. Jadi bukan karena dia itu baik, memperkenan Allah, dianggap layak, lalu dapat Injil. Tidak sama sekali ya. Kalau orang yang baik baru dapat Injil, wah, orang yang brengsek tidak ada yang bisa dengar Injil. Semua orang yang brengsek semua masuk neraka. Maka yang baik toh yang memungkinkan masuk surga. Ini balik lagi keselamatan karena perbuatan baik. Ya, jadi bukan karena seorang itu baik dia bisa mendapatkan Injil atau apapun. Ya. Karena hal yang kedua, saudara, kalau Kornelius memang sudah percaya atau beriman sebelum dia diinjili oleh Petrus, lalu untuk apa Petrus memberitakan Injil kepada dia? Ini tadi sudah saya pertanyakan, sekarang betul-betul saya bahas. Poin A sudah jawabannya. Injil itu merupakan terang yang jauh lebih besar daripada hukum Taurat. Jangan bilang hukum Taurat itu salah. Taurat tidak salah. Taurat itu kebenaran. Taurat itu terang. Tapi Injil itu terang yang lebih besar. Kebenaran yang lebih mendetail, lebih menyeluruh. Mau dikatakan lebih benar tidak ya? Karena tidak bisa ini benar, ini lebih benar. Tapi lebih mendetail, lebih menyeluruh. Kalau sebagai terang bisa. Ini terang yang kecil, ini terang yang besar. Ya, jadi Injil merupakan terang yang jauh lebih besar daripada Taurat. Nah, Kornelius sebagian besar pengetahuannya cuma Taurat. Dia mungkin tahu Injil, tapi sangat sedikit. Nah, karena itu Petrusnya nanti harus memberitakan Injil kepada dia supaya dia mendapatkan terang yang jauh lebih besar ini. Beberapa poin ingin saya bahas di sini ya. Poin pertama, itu sebabnya dikatakan oleh Yesus bahwa nabi-nabi itu kan nabi BL ya, ingin mendengar apa yang didengar oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini masih masa transisi ya. Zaman kita punya seluruh perjanjian baru lebih terang lagi. Tapi murid-murid Yesus yang hidup pada masa transisi sudah mendengar ajaran dari Yesus. Nabi-nabi itu enggak. Ini saja sudah terangnya lebih besar daripada nabi-nabi BL. Perhatikan Matius 13 ayat 16 dan ayat 17. Ini kata-kata Yesus kepada para muridnya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar zaman BL semua ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Ya saudara, itu sebabnya ya Yesus mengatakan kata-kata ini. Injil itu terang yang lebih besar daripada Taurat. Nabi-nabi dan orang-orang benar zaman BL cuma punya Taurat. Mereka sebetulnya sangat kepingin Injil ini, tapi mereka tidak bisa dapat karena tidak menangis, sudah keburu mati dulu, baru Injilnya belakangan baru datang. Ya, hal yang kedua, hukum Taurat bukannya berbeda atau bertentangan dengan Injil. Sebetulnya keduanya sama. Cuma saja Injilnya itu lebih jelas, lebih terang daripada hukum Taurat. Saudara, sekarang pada poin ini saya akan bahas beberapa hal ya. Pertama,
Jangan ngomong zaman Taurat. Sekarang kita bahas orang yang hidup sebelum zamannya Taurat. Taurat kan datang zamannya Musa. Kita bahas Abraham. Abraham pun tahu tentang Kristus dan percaya kepada Kristus. Cuma kepada Kristus yang akan datang. Ya, kalau sudah tahu janjinya Tuhan, panggilan dan janji ya. Kejadian pasal 12, Abraham disuruh meninggalkan negaranya dan sanak keluarga dan sebagainya. Lalu dalam Kejadian 12 ayat 3 itu dijanjikan, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ayat itu tidak bisa tidak, hanya digenapi dalam diri Kristus. Keturunan Abraham yang mana yang memberi berkat kepada segala bangsa? Tidak ada, kecuali Kristus. Jadi saudara, dalam janji itu Kristusnya sudah tertanam di sana. Sehingga pada waktu Abraham percaya janji itu, dia dianggap percaya pada Kristus. Karena dalam Kejadian 15, waktu Abraham percaya janji itu dikatakan, maka dia dikatakan dibenarkan oleh Allah. Jadi Abraham pun percaya kepada Kristus. Kalau itu rasanya kurang jelas, maka ayat ini menunjukkan secara tidak bisa dipungkiri lagi. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-56. Abraham bapakmu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ini Yesus yang ngomong ya. Ia akan melihat hariku, dia bersuka cita. Dan ia telah melihatnya dan bersuka cita. Dalam terjemahan King James tidak ada kata akan ya. Bapakmu Abraham bersuka cita untuk melihat hariku. Bahkan dalam King James digunakan kata rejoice, bentuk lampau ya. Jadi Abraham bapakmu bersuka cita untuk melihat hariku, dan ia melihatnya dan bersuka cita. Dia sudah jelas bahwa Abraham itu membayangkannya, dia tahu tentang Kristus yang dijanjikan, dia percaya itu, dan itu menunjukkan tidak bisa ya, orang zaman PL yang manapun ya, beriman cuma pada Allah itu tidak ada. Itu bukan iman. Iman agama lain. Kalau memang beriman kepada Allah tak selamat, orang agama lain beriman kepada Allah tidak bisa, saudara. Harus iman kepada Kristus. Bahkan pada zamannya Abraham, Calvin mengatakan kata-kata ini. Bahkan jika pemandangan tentang sesuatu yang jauh agak tidak jelas, Abraham bagaimanapun mempunyai keyakinan tentang pengharapan yang baik. Dari ini datang sukacita itu yang menyertainya bahkan sampai pada kematiannya. Ya, jadi dalam sepanjang hidupnya Abraham itu percaya. Sejak dia percaya terus sampai mati, dia percaya kepada Kristus. Jadi saudara, Abraham saja belum zaman Taurat, dia tahu, dia percaya tentang Kristus dan kepada Kristus, cuma Kristus yang akan datang. Karena poin B, zaman Taurat, Musa yang menulis Taurat. Musa juga menulis atau mengajar tentang Kristus. Perhatikan Yohanes 5 ayat 46. Laki-laki ini kata-kata Yesus, sebab jikalau kamu percaya pada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia atau Musa telah menulis tentang aku. Saudara, jadi biarpun Musa atau perjanjian lama menulis tentang Kristus, jelas bahwa Injil atau perjanjian baru menulis lebih jelas tentang Kristus. Tapi tetap zaman Musa, zaman Taurat, Kristusnya sudah tertulis, sudah diajarkan, dan jelas sudah dipercaya. Saudara, banyak Taurat yang menggambarkan Kristus dalam bentuk tipe. Ya, tipe itu bayangan gitu ya. Jadi misalnya domba korban dosa, itu bayangan dari Kristus yang akan dikorbankan, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Domba Paskah untuk memperingati keluarnya dari Mesir itu juga disembelih, dan itu juga tipe dari Kristus yang disembelih untuk menebus dosa kita. Jadi jelas bahwa dalam Taurat itu berlimpah-limpah Kristusnya. Cuma semua menunjukkan Kristus atau Mesias yang akan datang. Itu sudah diketahui oleh orang Musa dan orang-orang percaya zamannya dia, dan selanjutnya, dan juga dipercaya oleh mereka. Karena ketiga, sebelum Injil muncul Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis, poin C, memberikan terang lebih banyak dari hukum Taurat. Tapi Injil memberikan terang lebih banyak dari ajaran Yohanes Pembaptis. Zaman Abraham tidak ada Taurat, zaman Musa mulai ada Taurat. Lalu muncul Yohanes Pembaptis
ini sudah dikatakan oleh Yesus memberikan terang lebih banyak daripada Taurat. Tapi saudara, murid-murid Yesus mempunyai terang lebih daripada Yohanes Pembaptis. Sudah melihat tingkatan-tingkatannya. Mari kita lihat kata-kata dari Calvin ya. Yohanes, maksudnya Pembaptis ya, berdiri di antara hukum Taurat dan Injil, memegang jabatan pengantara yang berhubungan dengan keduanya. Dia bukan pengantara antara Allah dan manusia ya. Dia pengantara antara Taurat dan Injil, itu lain sama sekali ya. Ia menyebut Kristus anak domba Allah dan korban untuk menghapus dosa. Yohanes 1 ayat 29. Dengan demikian mengajukan intisari dari Injil. Tetapi ia tidak menyatakan kuasa dan kemuliaan yang tak ada bandingannya, yang akhirnya bersinar dalam kebangkitan. Karena itu Kristus mengatakan bahwa ia tidak setara dengan rasul-rasul. Inilah arti dari kata-katanya. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Matius 11 ayat 11. Di sini ia tidak memuji pribadi-pribadi manusia, tapi setelah meletakkan Yohanes di depan ya, lebih tinggi ya daripada semua nabi-nabi, ia meninggikan pemberitaan Injil pada tingkat yang tertinggi. Saudara, Matius 11 ayat 11 ini tidak bicara tentang pribadinya ya. Jadi hati-hati menafsirkan ayat itu ya. Kalau dikatakan di antara mereka yang dilahirkan perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, bukan bicara pribadinya. Seakan-akan Yohanes Pembaptis itu dirinya paling hebat, imannya paling saleh. Tidak. Ini mempersoalkan ajarannya. Kalau Yohanes Pembaptis dibandingkan orang-orang zaman PL, maka berlaku kata-kata pertama ini ya. Di antara mereka yang dilahirkan perempuan, nabi-nabi kayak Musa, Daud, siapapun ya, tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bukan dalam hal kesucian atau apapun, tapi dalam hal ajaran dan pengertian, Yohanes Pembaptis melampaui semua mereka. Tapi ini sekali kali balik. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga ini orang-orang PB. Yang paling kecil dalam PB lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Ini lagi-lagi sama, bukan bicara pribadinya, kesucian orangnya, tidak. Tapi pengertiannya dan sebagainya makin ke sana, makin bertambah. Jadi saudara, Taurat dibandingkan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis memberikan terang lebih besar. Tapi murid-murid dibandingkan Yohanes Pembaptis, murid-murid memberikan terang lebih besar. Perjanjian baru seluruhnya muncul lebih besar lagi. Kita sekarang punya terang yang paling top. Murid-murid pun tidak punya terang seperti kita, karena zaman mereka perjanjian barunya belum ada. Jadi kalau kita dibandingkan dengan Taurat, jauh sudah ya. Terang yang kita miliki itu sangat-sangat jauh ya. Jadi itu arti dari Matius 11 ayat 11 itu. Hati-hati jangan menafsirkan yang tidak karu-karuan ya. Saya kutip lagi beberapa kutipan dari kata-kata Calvin. Dia mengatakan demikian. Dan pernyataan Yohanes Pembaptis, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1:18. Tidak mengeluarkan orang-orang salah yang mati sebelum Kristus dari persekutuan tentang pengertian dan terang yang bersinar dalam pribadi Kristus, tapi dengan membandingkan nasib atau bagian mereka dengan nasib atau bagian kita, ia mengajar bahwa misteri-misteri yang hanya mereka lihat sekilas dalam garis besar atau sketsa yang dinaungi bayang-bayang dinyatakan kepada kita. Ya, jadi orang-orang itu tidak bisa ya mengalami apa yang dinyatakan oleh Yohanes 1:18 ya. Hanya anak tunggal Allah sudah diturunkan, dia menyatakan Allah kepada kita. Nah sebelum itu tentu saja itu tidak ada. Ya, jadi mereka kabur sekali melihatnya. Sketsa dinaungi bayang-bayang, sudah sketsa burung dinaungi bayang-bayang tambah burung. Nah kepada kita, blah, dinyatakan secara sangat jelas. Dan itu perbandingannya ya. Zaman BB dibandingkan dengan zaman BR. Lalu kata-kata Calvin lagi, Injil menunjuk dengan jari apa yang hukum Taurat bayangkan di bawah tipe-tipe. Tipe atau bayangan seperti tadi ya, imam itu juga bayangan dari Kristus, domba korban, domba Paskah, bayangan dari Kristus. Semua dalam tipe-tipe bayangan. Tapi Injil menyatakan jelas kayak jari yang menunjuk. Ya, jadi begitu jelasnya Injil dibandingkan dengan Taurat. Kata-kata Calvin lagi, Injil
tidak begitu menggantikan seluruh hukum Taurat, sehingga mengemukakan suatu jalan keselamatan yang berbeda. Nah, perhatikan kata-kata dia. Jadi memang beda sih, ada beda, tapi bukan begitu berbeda sampai jalan keselamatan dalam PL sama sekali lain dengan jalan keselamatan dalam PP. Jangan dibayangkan seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak ngerti-ngerti membayangkan seperti itu. Zaman PL selamatnya karena berbuat baik. Mimpi tak. Tidak ada selamat berbuat baik. Jangan PL imannya cukup pada Allah. Bahkan ahli teologi, saya baru baca, namanya Strong, dia menganggap semacam demikian. Cuma percaya pada Allah itu bisa sebelum Kristusnya datang. Kalau sekarang tidak bisa. Itu omong kosong sudah. Zaman PL pun tidak bisa percaya hanya kepada Allah. Tidak bisa. Harus kepada Kristus. Jadi Injil dan Taurat itu jangan dikontraskan terlalu nemen sampai diajarkan bahwa keselamatan yang diajarkan itu caranya berbeda. Tidak. Saya baca terus ya. Tapi Injil meneguhkan dan memuaskan apapun yang dijanjikan oleh hukum Taurat dan memberikan zat atau bahan pada bayangannya. Di mana seluruh hukum Taurat dipersoalkan, Injil berbeda darinya hanya dalam kejelasan pernyataan. Injil dan Taurat itu sama saja. Taurat itu bukan keselamatan karena perbuatan baik. Baik Taurat mengandung hukum-hukum maupun mengandung Injil, Injil PL. Injil juga mengandung hukum-hukum perintah dan larangan, tapi juga mengandung Injil, Injil PP. Sama betul. Cuma bedanya satu. Ini lebih jelas, jauh lebih jelas dari sana. Jadi saudara, ini alasan yang pertama ya. Mengapa kok Cornelius harus mendengar Injil? Mayoritas dia tahu cuma Taurat, ya. Sedangkan Injilnya jauh lebih terang daripada Taurat. Sekarang ini masuk dalam poin B ya. Cornelius itu punya pengertian tentang hukum Taurat. Sekarang Petrus Injili, dia diberi terang yang dari Injil yang jauh lebih terang daripada terang yang diberikan oleh hukum Taurat. Jadi saya ingatkan kembali, Cornelius hidup pada zaman di mana baru terjadi peralihan dari hukum Taurat kepada Injil. Seandainya dia hidup pada zaman perjanjian lama, maka pengetahuan atau pengertiannya tentang hukum Taurat dan juga imannya pada hukum Taurat sudah dianggap memadai atau cukup. Tapi karena pada saat itu dia sudah masuk pada masa peralihan ke dalam zaman perjanjian baru, maka sekarang apa yang tadi seandainya dalam zaman PL memadai, tidak bisa. Belum memadai, dia harus punya pengertian tentang Injil dan juga iman kepada Injil atau kepada Yesus Kristus. Tadi nanti kita akan lihat iman kepada Yesusnya itu ada, tapi Yesus yang mati dan bangkit naik ke surga dan sebagainya itu tidak akan sejelas itu. Nah, itu yang perlu diperjelas, baik pengertiannya maupun imannya. Saudara, Calvin di dalam bukunya mengutip Maleakhi pasal 4 ayat 2 yang berbunyi akan terbit surya kebenaran. Itu surya kebenaran mungkin sekali memang menunjuk kepada Kristus ya. Lalu dia memberikan komentar sebagai berikut. Dengan kata-kata ini, ia mengajar bahwa sementara hukum Taurat melayani untuk memegang orang-orang saleh dalam pengharapan tentang kedatangan Kristus, pada kedatangannya mereka harus berharap untuk terang yang lebih besar. Untuk alasan ini Petrus berkata, nabi-nabi meneliti dan menyelidiki dengan rajin tentang keselamatan ini yang sekarang telah dinyatakan oleh Injil. 1 Petrus 1 ayat 10. Dan kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri atau zaman mereka, tapi kami dalam hal-hal yang telah diumumkan melalui Injil. 1 Petrus 1 ayat 12. Hari ini kasih karunia tentang mana mereka memberikan kesaksian diletakkan di depan mata kita. Mereka hanya mendapatkan sedikit cicipan tentangnya. Kita bisa menikmatinya dengan lebih kaya. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 10 dan 12 saya terjemahkan dari kitab suci bahasa Inggris dan bukan saya ambil dari kitab suci bahasa Indonesia. Jadi Calvinnya ngutip dari Inggris, saya terjemahkan di sana. Karena kalau diambil dari Indonesia, kalimatnya kacau semua, tidak karu-karuan. Ya, karena poin sih saudara. Kalau tadi saya katakan Cornelius itu punya pengertian tentang Taurat, tidak berarti dia tidak tahu apapun tentang Kristus. Karena memang Tauratnya sudah mengandung Kristus ya. Di samping dia hidup, dia seorang perwira
Romawi, dia hidup pada daerah yang dia jajah, dan di daerah itu terjadi penyaliban Kristus dan sebagainya. Tidak mungkin nggak dengar belas, itu tidak masuk akal, ya. Jadi dia pasti punya pengetahuan tentang Kristus, tapi pengetahuan itu masih samar-samar atau kabur. Karena itu diperjelas, Petrusnya memberitakan Injil kepada dia. Saudara, mari kita lihat komentar dari Albert Barnes yang mengatakan demikian. Ini komentar Albert Barnes tentang ayat 36. Ayat 36 itu startnya Petrus memberitakan Injil, ya. Seluruh teks bisa dinyatakan seperti ini. Petrus telah diminta untuk mengajar Cornelius dan teman-temannya yang berkumpul. Tentu saja diharapkan bahwa ia akan mengajarnya berkenaan dengan ajaran yang benar dari agama, ajaran yang telah diberikan kepada orang-orang Yahudi. Lalu Albert Barnes mengutip Kisah 10 tadi ayat 36 sampai dengan 38. Saya akan bacakannya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 37, perhatikan. Kamu tahu. Ini ngomong pada Cornelius Petrusnya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan keliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan sebuah orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Lalu Albert Barnes melanjutkan dengan kata-kata ini. Di sini Petrus menganggap bahwa Cornelius telah mempunyai sebagian pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa utama dari kehidupan dari sang juru selamat, sekalipun itu kabur dan tidak sempurna. Dan percakapan atau pelajarannya dari Petrus ini, ya, hanya untuk menyatakan hal ini dengan lebih penuh dan lebih jelas. Dari kata-kata kamu tahu dalam ayat 37, saya kira memang bisa dipastikan mutlak Cornelius bukan cuma tahu Yesus itu dari Taurat. Taurat sudah mengandung Mesias, dia tahu itu. Tapi lebih dari itu, dia sebagai perwira dari Romawi, daerah jajahannya itu tempat Yesus disalibkan, mati, bangkit dan sebagainya. Tidak mungkin dia tidak tahu apapun. Dia sudah mendengar pasti, cuma masih kabur. Sekarang Petrus ini fungsinya memperjelas, membuat semua nyata, menyolok kepada orang yang sudah tahu tapi tahu secara kabur ini, ya. Sekarang poin yang keempat, poin D. Cornelius sudah percaya pada apa yang diajarkan oleh hukum Taurat, dan sekarang dia harus percaya pada Injil atau Yesus Kristus. Sudah percaya pada apa yang diajarkan hukum Taurat itu bukan maksudnya ajarannya tok, ya. Jangan berzina, oh ya saya setuju itu. Jangan membunuh, oh ya saya setuju itu. Bukan itu, ya. Maksud saya percaya pada Taurat itu, Tauratnya bicara tentang Mesias, itu sudah dia percaya. Tapi tetap itu tidak cukup. Diinjili, sekarang dia harus percaya pada Injil, dalam arti percaya kepada Yesus Kristusnya, dia mati, bangkit dan sebagainya. Saya akan kutip kata-kata dari Matthew Henry yang berkata demikian. Ia harus mengutus orang ke Yope dan meminta Simon Petrus untuk datang. Sekarang di sini ada dua hal yang sangat mencengangkan dan layak untuk direnungkan. Pertama, Cornelius berdoa dan memberi sedekah dalam takut akan Allah, dan ia sendiri sangat religius, dan ia meneruskan atau memelihara agama dalam keluarganya, dan semua ini dengan cara sedemikian rupa sehingga diterima oleh Allah di dalamnya. Tetapi di sana ada sesuatu yang jauh, yang lebih jauh yang harus ia lakukan. Ia harus memeluk atau mempercayai agama Kristen, karena sekarang Allah telah menegakkannya di antara manusia. Bukan bahwa ia boleh melakukan hal itu kalau ia menyenanginya, itu akan merupakan suatu peningkatan dan hiburan baginya. Tetapi ia harus melakukannya. Itu merupakan sesuatu yang mutlak sangat diperlukan bagi penerimaan Allah terhadapnya di masa yang akan datang, sekalipun ia telah diterima dalam pelayanan atau penyembahannya sampai saat itu. Ia yang percaya pada janji tentang Mesias sekarang harus mempercayai pelaksanaan dari janji itu. Sekarang, karena Allah telah memberikan catatan lebih jauh tentang anaknya daripada apa yang telah diberikan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama, ia menghendaki atau mengharuskan bahwa kita
menerima ini pada waktu ini dibawa kepada kita. Dan sekarang baik doa-doa kita maupun sedekah kita tidak bisa datang kepada Allah sebagai peringatan, kecuali kita percaya kepada Yesus Kristus, karena itu adalah hal lebih jauh yang harus kita lakukan. Ya, jadi saudara Cornelius sudah percaya, tapi tetap sekarang ada ini progresif ya. Firman Tuhan itu dinyatakan secara progresif, ditambah. Pada waktu ditambah dengan PB atau Injil, dia sekarang harus percaya. Ya, pada waktu diberitakan Injil, dia harus percaya. Saudara, mungkin ya, saya katakan mungkin ya, bisa iya, bisa tidak. Setidaknya ada dua penafsir termasuk Calvin yang mempercayai apa yang akan saya katakan ini ya. Mungkin kasus Cornelius itu sama atau sangat mirip dengan kasus yang diceritakan di dalam Kisah Rasul 19. Itu setidaknya pandangan dari dua buku tafsiran punya Calvin dan Jamieson, Fausset, and Brown. Ya, Kisah Rasul 19 ayat 1-7 saya akan bacakan. Kalau saudara tidak familiar atau tidak akrab dengan teks ini, nanti bisa dibaca di rumah konteksnya ya. Sebelum konteks ini, Kisah Rasul 18 bagian akhir itu cerita tentang Apolos yang pengetahuannya sangat terbatas. Kalau PL hebat, tapi tentang Injilnya sangat kurang. Tapi dia kuat memberitakan Injil, khotbah dan sebagainya. Ini hasilnya, saudara. Yang belakangan dia diajar oleh Priscilla dan Aquila, disempurnakan. Tapi sebelum dia disempurnakan, dia sudah menginjil dan sebagainya. Nah, hasilnya modelnya seperti ini. Sebetulnya sudah masuk zaman PB, dia kurang pengertiannya dalam Injil. Dia nginjil, Injilnya juga kabur. Akhirnya terjadi peristiwa ini. Mari kita baca ya. Kisah 19 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Kalau murid kan biasanya dianggap Kristen ya. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kebanyakan penafsir menganggap ya, ini bukan tidak pernah dengar kata Roh Kudus, tidak mungkin. Tapi maksudnya peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan, itu mereka tidak pernah dengar. Ya, biasanya ditafsirkan seperti itu. Lalu ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Pada waktu mereka bilang mereka tidak tahu tentang Roh Kudus dicurahkan dan sebagainya, Paulusnya langsung mikir, ini tidak mungkin, ini siapa yang Injil ini? Jadi lalu tanya, dibaptis dengan baptisan apa? Ya, jawab mereka dengan baptisan Yohanes, pembaptis. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada orang banyak, karena Paulus menginjili mereka, ya, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yohanes Baptis, yaitu Yesus. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara, mungkin sekali, saya katakan cuma mungkin ya, ini sangat mirip ya, atau sama dengan peristiwanya Cornelius. Sudah percaya seandainya ini zaman PL memadai sudah. Cuma mereka sudah masuk perjanjian baru. Mereka tetap percaya dengan iman PL. Tambah sedikit-sedikit mungkin pengetahuan tentang Injil mungkin sangat sedikit. Itu tidak bisa. Jadi harus diinjili lagi oleh Paulus, sama seperti Cornelius diinjil oleh Petrus baru. Nah, ini pengetahuannya disempurnakan dan imannya disempurnakan. Saya akan kutip kata-kata Calvin dan Jamieson, Fausset, dan Brown. Calvin tentang Kisah 19 ayat 4 ya. Sehingga ia dengan jelas menunjukkan bahwa iman dari orang-orang saleh yang telah diajar oleh Yohanes harus memandang kepada Kristus yang akan datang, supaya orang-orang ini setelah baru masuk tidak hanya berdiri diam tanpa berjalan lebih jauh. Sudah baru masuk tapi tidak boleh mandek, terus jalan terus maju dalam pengertian maupun iman. Jamieson, Fausset, dan Brown mengatakan demikian. Titik kontras di antara kedua tahap dalam perkembangan dari kebenaran Injil yang sama, suatu Injil yang bersifat dasar atau permulaan dan Injil yang matang. Yang pertama diwakili oleh baptisan Yohanes,
dalam mana Kristus dan keselamatannya lebih diharapkan daripada betul-betul datang. Jadi kalau yang pertama itu Kristus dan keselamatan cuma diharapkan ya. Tapi kalau yang kedua betul-betul sudah datang ya. Lalu kata-kata Calvin lagi, Cornelius dengan sedekah-sedekah dan doa-doanya diterima oleh Allah. Kisah Rasul 10 ayat 2. Kelihatannya bahwa pada saat itu ia sudah diterangi dan dilahirbarukan, sehingga ia tidak kekurangan apapun kecuali wahyu atau penyataan yang lebih jelas dari Injil. Sudah dilahirbarukan dan tidak kekurangan apapun kecuali terang dari Injil. Saya yakin sekali Calvin menganggap dia sudah percaya ya. Jadi saudara, Cornelius ini punya pengetahuan PL, tambah sedikit pengetahuan Injil. Dia percaya. Dan ini andai kata zaman PL memadai, sudah tidak usah tambah apa-apa lagi. Tapi karena dia sudah masuk zaman PP, tidak bisa. Jadi Petrus dikirim untuk Injil dia, supaya dia dilengkapi dalam pengertian, mendapatkan terang dari Injil, lalu percaya secara lebih sempurna. Sekarang nomor 3 ini, saya ingin bahas persoalan ini. Bagaimana seandainya Cornelius yang sudah percaya dengan iman PL, sudah percaya pada hukum Taurat itu, lalu pada waktu Petrus Injil dia, tak, aku tidak mau percaya. Nah gimana kalau seperti itu? Kehilangan keselamatan atau tetap selamat? Bagaimana saudara? Saudara, itu tidak mungkin terjadi. Itu jawabannya. Perlu diingat ya, kalau Cornelius itu bisa percaya dengan iman PL, dari mana datangnya iman PL? Itu anugerah Tuhan. Dan bahwa bisa punya iman PL, jelas dia sudah dilahirbarukan. Seperti yang Calvin katakan. Saya ingin ingatkan bahwa gereja ini gereja reform. Dan di dalam teologi reform, lahir baru itu mendahului iman. Jadi ini perlu saudara camkan. Kalau di luaran, kebanyakan lahir baru dan iman itu dianggap sama. Pada waktu seseorang mengatakan pada tanggal sekian saya lahir baru, itu biasanya mereka mengatakan saat itu mereka percaya. Saudara, itu salah tentunya. Lahir baru mesti terjadi lebih dulu dari iman. Bisa mepet dekat, bisa agak jauh, tapi tidak mungkin lalu 30 tahun itu saya kira tidak mungkin. Ya, tapi tetap ada gap antara lahir baru dan iman. Lahir baru terjadi dulu. Tanpa lahir baru, orang itu tidak bisa mengerti Injil, tidak bisa menghargai Injil. Dia itu mati rohani. Bagaimana bisa mengerti, menghargai, apalagi percaya? Itu tidak mungkin. Jadi harus ada tindakan langsung dari Allah. Lahir baru kan orang itu. Nah setelah dia lahir baru, sekarang dia baru bisa mendengar, bisa mengerti, bisa menghargai. Itu pun iman masih dianugerahkan lagi, baru dia bisa percaya. Ya jadi saudara, kalau dia bisa percaya dengan iman PL, tidak bisa tidak, kelahiran baru itu sudah terjadi. Nah kalau sudah terjadi kelahiran baru, Allah tidak mungkin bekerja setengah-setengah. Lahir baru sudah dianugerahi iman PL, lalu mandek, diinjili iman PP tidak dikasih. Tidak mungkin saudara. Allah tidak biasanya kerja separuh-separuh, tidak pernah dia kerja separuh-separuh. Kalau dia sudah lahir baru kan, dia memberikan iman PL, beritakan Injil, tidak bisa tidak dia akan memberikan iman PP itu, iman kepada Injil, iman kepada Kristus, kepada Cornelius dan orang-orang yang percaya yang bersama-sama dengan dia. Tidak ada kemungkinan orang percaya dengan iman PL, diinjili, lalu menolak Injil, lalu kehilangan keselamatan. Kita reform tidak percaya ada keselamatan, bisa hilang. Ya saudara, orang yang percaya dengan iman PL, kalau dia mendengar Injil, tidak bisa tidak, dia akan percaya dengan iman PP. Dasar kitab sucinya sangat kuat. Perhatikan ayat ini yang tadi sudah kita baca ulang. Yohanes 5 ayat 46, kata-kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, berarti percaya kepada Tauratnya, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tidak bisa tidak saudara?
Orang percaya pada Musa. Musa sudah tulis tentang Kristus. Nah, karena penggenapannya, kok bisa tidak percaya dari mana? Tidak memungkinkan. Tentu, bukan mungkin, bukan barangkali, bukan kemungkinan besar. Dia mengatakan tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Jadi orang yang percaya dengan iman PL diberikan Injil, tidak bisa tidak. Dia akan percaya dengan iman kepada Kristus atau iman perjanjian baru. Ya, jadi saudara, ini belajar tentang Cornelius dan Injil. Kita belum selesai. Dan minggu depan saya tidak khotbah. Jadi 2 minggu yang akan datang saya akan membahas Cornelius dan keselamatan. Dia sudah selamat atau tidak? Ini yang paling ruwet, yang saya cari sampai sekarang. Saya tidak dapat jawaban yang memuaskan. Jadi ada kemungkinan nanti jawaban saya, kecuali saya dapat sesuatu yang baru, jawaban saya mungkin begini, mungkin begini, pikiran sendiri. Tapi saya akan lihat alasan-alasannya apa saja. Dan ini sesuatu yang menarik. Dia sudah proselyt sebagian. Dia sudah beriman dengan iman PL. Lalu Injil. Lalu dia percaya dengan iman PP. Nah, sebelum diinjili, sebelum percaya dengan iman PP ini, waktu percaya dengan iman PL ini, dia sudah selamat atau tidak? Ini sesuatu yang ruwetnya setengah mati. Dari itu tidak pernah mikirkan. Pada waktu mikir baru tahu ruwetnya tidak karu-karuan. Ya, tapi saudara ingat ya, untuk kita beda dengan Cornelius. Dia hidup pada masa peralihan. Untuk kita sekarang tidak ada iman PL-PLan. Saudara sekarang sudah mendengar Injil. Kristus datang dalam dunia, menderita dan mati, bangkit, membereskan semua dosa kita, atau sudah percaya dengan iman PB kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sudah bukan orang beriman. Jadi tidak ada PL-PLan, tidak ada. Dalam mutlak zaman PB, seluruh PB sudah selesai ditulis, tidak bisa lagi percaya dengan iman PL, tidak memadai sama sekali. Ya, jadi saudara sudah dengan Injil, apakah saudara sudah percaya? Kalau Cornelius sudah percaya dengan iman PL, dengan Injil pasti percaya. Saudara tidak pernah percaya dengan iman PL, tidak ada jaminan. Dengan Injil pasti percaya, tidak ada jaminan. Tapi saudara, apa saya percaya pada Injil atau tidak? Di situ terletak keselamatan saudara. Saudara sudah mendengar Injil, sudahkah saudara percaya kepada Kristus? Ingat, gereja tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyelamatkan, agama Kristen tidak menyelamatkan, pendeta tidak menyelamatkan, aliran tidak menyelamatkan, rajinnya ke gereja, ketaatan, persembahan, pelayanan, semua tidak menyelamatkan. Sudah mendengar Injil, sudah selamat atau tidak, tergantung apakah sudah percaya pada Kristus atau tidak. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkati dalam sepanjang pembahasan firman, baik dalam penyampaiannya maupun dalam penerimaannya. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami bisa mengerti lebih banyak tentang Cornelius dan Kisah Rasul pasal 10. Kami juga bersyukur bahwa kami bisa hidup pada zaman PB di mana perang sudah dinyatakan secara sepenuhnya, sehingga kami tidak berjalan di dalam bayang-bayang kegelapan atau meraba-raba, tapi kami mendapatkan terang sepenuhnya. Tapi kami juga sadar Tuhan bahwa dengan adanya pertambahan hak, juga ada pertambahan kewajiban. Kami punya terang yang lebih besar, kami juga punya kewajiban yang lebih besar untuk percaya. Dan seandainya kami tidak percaya, kami menerima hukuman yang lebih berat daripada orang-orang yang hanya menerima terang yang kecil tetapi tidak percaya. Karena Tuhan, kami berdoa untuk semua kami. Kalau di tempat ini ada orang-orang yang belum percaya, mereka sudah mendengar Injil, tolong mereka percaya kepada Kristus dan betul-betul diselamatkan. Kami yang sudah percaya, tolong jaga iman kami dan tumbuhkan dan dewasakan. Kami juga menitipkan pelajaran 2 minggu yang akan datang, di mana hamba-Mu sendiri masih belum mempunyai kepastian. Tolong Tuhan, kalau boleh pimpin dan arahkan dan berikan pencerahan dalam dia belajar atau menyelidiki atau mencari jawaban. Kalau boleh bisa mendapatkan jawaban yang mutlak. Tapi kalau tidak, biarlah kemungkinan-kemungkinan diberikan dan Engkau memimpin kami di dalam memilih kemungkinan yang
memang paling benar. Kami juga menitipkan kebaktian minggu depan yang akan dipimpin oleh Pendeta Moses. Pimpin serta berkati juga tolong Pak Moses dalam persiapan, kesehatan, penyampaian, dan kami dalam menghadiri, dalam mendengar firman dan sebagainya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.